Oke teman-teman, akan saya berbagi kenapa para petani jeruk itu memanen jeruknya itu lebih banyak. Nah, ini salah satu rahasianya. Jadi ini digoroknya itu harus menggunakan gorok ya. Dan ini sehingga ini rata ini. Tujuannya apa? Biar tumbuh tunas yang baru seperti ini. Jadi ketika tumbuh tunas yang baru dari sini, ini harapannya lebih berkembang. Nah, ini muncul tunas yang baru. Jadi kalau kalian memang ingin beternak, kalau kalian ingin berkebun jeruk, jadi saya sarankan itu jangan menggunakan golok atau semacam alat tajam yang lainnya ya. Nah, ini kalau pakai golok itu kan bagus. Ini rata, ini juga rata. Nah, ini juga rata. Jadi hasilnya muncul tunas yang baru seperti ini. Ini kan tumbuh tunas yang baru dari sini. Jadi dari satu batang ini muncul seperti ini. Jadi ini tunas-tunas yang baru dari ranting yang dipotong menggunakan gorok ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat juga ini. Tapi ada juga yang tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh tunas baru seperti ini. Ini tidak tumbuh tunas baru, tetapi ini menjulang ke tinggi ke atas. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Nah, ini tidak tumbuh tunas baru, ini juga tidak tumbuh tunas baru, ya. Jadi mungkin karena di sini lebih rindang, di sini lebih longgar, jadi ini mencari yang lebih mudah untuk menjangkau. Kayak itu salah satu alasannya kita kenapa harus dipangkas ranting-ranting tertentu. Nah, kalau tidak dipangkas seperti ini nih rindangnya, jadi tidak tinggi, jadi rindang rimbun seperti ini. Ini memang resikonya kalau tidak dipangkas. Ini harusnya sudah mulai dipangkas ini. 1, 2 ini harusnya dipangkas. Tapi dulu saya ini hanya memangkas beberapa saja. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi dipangkasnya itu hanya beberapa dan jadi resikonya seperti ini. Tidak terlalu baik. Nah, ini adalah salah satu pohon yang memang kita pangkas ya. Nah, ini contohnya, ini tumbuh tunas baru. Ini cukup bagus ya, cukup bagus, tandanya bagus. Ini adalah durinya keras. Ini tunas baru, ini tunas baru. Ini tunas baru, dan ini daunnya juga baru, ini masih muda. Jadi jauh lebih bagus intinya kalau digorok seperti ini. Nih, coba kita lihat pohon jeruk yang lainnya. Ya. Jadi kalau ke pohon jeruk itu juga memetik jeruk ya, juga itu juga ada triknya. Barangkali ada hewan lain atau seperti ular ya dan sebagainya. Jadi kita harus antisipasi dengan baik dengan cara melihat-lihat dari jauh dulu. Kalau ular
Yang berwarna hijau itu kan kita nggak kelihatan ya. Makanya kalau dia seperti rindang pohon-pohonan jeruk seperti ini, kita jangan langsung. Atau bisa menggunakan apa namanya, kayu yang panjang ya. Tujuannya biar kita tidak bisa mengantisipasi. Nah, ini dulu saya pangkas juga sebelah sana. Oke, kita cari. Ini kayaknya kerimbunan. Ya. Kita cari yang dekat aja. Nah, ini harusnya yang ranting ini dipotong, ini juga dipotong, ini juga dipotong. Jadi jangan sampai tidak dipotong. Kalau tidak dipotong itu memang kurang bagus. Nah, tapi harus hati-hati ya guys, karena ini banyak durinya juga. Ini juga harus banyak dipotong. Jadi dia misalkan ini dipotong 1, 2, 3, atau ini yang kesini dipotong, ini yang kesini potong, ini biarkan. Ya, jadi seperti itu guys ya. Ini buahnya lebat sih, kalau menurut saya sangat bagus buahnya ya. Tapi memang sekarang harganya lagi anjlok di pasaran ya, tidak bagus seperti di awal-awal saya panen ini. Dulu di awal-awal panen bagus nih, tapi juga bagus juga. Nah itu guys, tujuannya biar jadi dipangkas seperti ini itu biar lebat buahnya, dan juga pertumbuhannya bagus intinya. Jadi tidak samping. Nah ini yang tadi saya katakan kenapa harus hati-hati. Ini contohnya, ini ada bekas ular yang mengganti kulitnya ya. Itu kenapa tadi saya harus bilang hati-hati. Ini bekas, ini bekas ular guys. Itu saja.